Agus gak buta, Agus ganteng, makasih. Agus bisa lihat, baca lagi. Agus pakai kacamata hitam tambah keren, oke makasih. Agus sekarang seger banget, oh ya pasti. Agus sudah nggak sedih lagi, iya. Agus senang banget sekarang. Emang bisa baca? Ibu ini numpang pansos katanya. Numpang pansos. Iya, kami Gak benar. kami saling menumpang. Aja. Bahagia sekali, bahagia. Karena bahagia itu datangnya dari dalam, Gus. Iya. Tidur, mau makan, apalagi mau duduk-duduk santai, ngobrol-ngobrol dengan keluarga. Betul. Ya, Gus ya. Benar. Udah tuh lift lagi sekarang ini ya kan? Iya benar. Jadi nikmat mana lagi yang engkau dustakan, Gus? 300 yang benci, 1000 yang sayang ya, Gus. Agus gak buta. Gak benar itu. Iya. Agus gaspol. Sinyal ibu enggak sih? Agus gaspol. Mantap. Agus ganteng, makasih. Tuh, Agus ganteng. Alhamdulillah, ya Allah. Agus bisa lihat. Amin. Ya, amin. Alhamdulillah. Oh. Baca lagi. Agus pakai kacamata hitam tambah keren, oke makasih. Agus sekarang seger banget, oh ya pasti. Seger banget. Agus sudah nggak sedih lagi, iya. Agus senang banget sekarang. Emang bisa baca? Oh, maksudnya biar nunjukin kalau misalnya Agus bisa baca gitu ya. Agus suka teriak-teriak. Iya sih, Agus Agusnya. ke teriak-teriak, iya sih. Biar enak kalau diteriak-teriakin. Iya. Biar suaranya keluar malah gelegar. Ibu ini numpang pansos katanya. Numpang pansos. Iya, kami Gak benar. kami saling menumpang. Kenapa enggak? Enggak ada undang-undang yang melarang. Pokoknya semua bahagia aja. Bahagia sekali, bahagia. Karena bahagia itu datangnya dari dalam, Gus. Iya, alhamdulillah aku juga sama. Cuman kemarin beberapa hari aku sakit. Oh, jadi gitu? iya, jadi kemarin agak demam lah, demam menggigil. Jadi bawahnya tidur mulu sih. Jadi kayak lesu lah. Ini juga Iya, sama iya, sih. iya. Jadi ini harus semangatin. Tidur, mau makan, apalagi mau duduk-duduk santai, ngobrol-ngobrol dengan keluarga. Betul. Ya, Gus ya. Benar. Udah tuh lift lagi sekarang ini ya kan? Iya benar. Jadi nikmat mana lagi yang engkau dustakan, Gus? Hujan di bulan Desember. Pantesan Agus enak banget tidurnya rasanya. Iya, sakit pun iya. tidurnya enak gitu kan. Udah tidak minum obat lagi, alhamdulillah sih. Hanya tinggal luka-luka ini Tinggal aja luka-lukanya ya. aja. Tapi Ya. udah mulai ini mengering ya, Gus ya. Kalau luka-lukanya alhamdulillah ya udah ada pengering, tapi masih sama aja sih. Meradangnya itu ya, Radang Gus ya. soalnya kan ada keloidnya yang buat. Nah, iya. Iya, Bu Dokter pakai kacamata juga? Iya, Wah, aku pantesan. pakai kacamata baca. Kira-kira kalau Agus yang pakai bisa nggak itu? Gak bisa, nanti mata, ya kan pertama-tama aku sudah nggak bisa ngeliat juga, jadi nggak ada gunanya. Tante moga berjodoh, maksudnya berjodoh sama saya apa sama Agus? Agus kan udah ada Mbak Elmi. Ya, Apa yang menyihir para netizen masih juga menyampaikan narasi-narasi yang kurang menginspirasi, Agus ya. Coba dokter tanya ke Agus supaya buka hatinya. Sudah, Agus kayaknya sudah buka hati deh. Gimana ya? Ku buka hatimu. Iya. Makanya kan kita merendah aja ya, Gus Iya, ya. betul. Ya ngapain kita jadi orang yang tinggi? Ngapain kita Iya. menjelek-jelekan orang lain? Iya, Itu iya. tidak baik, tidak ada gunanya juga. Yang penting kita harus memperbaiki diri kita menjadi yang lebih baik. Wah, itu luar biasa itu. Mana nih giftnya? Kayaknya kita udah nggak berharap gift deh, Gus ya. Dari kemarin gift terus ini apa yang Iya, udah nggak jadi utama gitu. Karena yang paling penting Betul, itu yang kita paling tenang penting ya. dengan Agus gitu. Tapi kok Iya. dokter Sisi hadir gitu. Jadi aku bertanya, tapi aku yang jawab juga ya, Gus ya. Ya, siap. Ini bagus ini. Ya. Jadi gini, saya ini sebenarnya intelektual bela negara. Jadi kata kunci dalam kehidupan berbangsa bernegara itu kita harus mengedepankan kebersamaan sebagai sesama anak bangsa. Dan Agus ini adalah salah satu anak bangsa yang patut kita jaga, kita temani, kita lindungi. Sebenarnya itu tugas negara ya, Gus ya, tugas pemerintah lah harus peduli gitu. Jangan sampai ada anak bangsanya yang
mendapat perlakuan tidak adil dari lingkungannya. Dan sebenarnya juga jika dihadapkan pada hukum, Agus juga pada posisi yang benar, Gus. Dibimbing Bu supaya belajar sadar diri. Ini Agus Insya sudah Allah, mudah-mudahan. Ini lagi Bu Sisi ngebimbing aku supaya aku menjadi orang yang lebih sadar diri, lebih percaya diri, lebih sehat. Kita nonton nih, kan di situ kita bebas berkomentar. Iya betul. Nah, itu menunjukkan rasa kesel kita, apakah memang rasa benci kita sama seseorang. Kalau menghujat, setidaknya kita pikir dulu lah gimana kondisi orang dihujat. Jadi kita lihat kondisi dan visinya seperti apa gitu. Santi, semua tergantung sifat dan sikapmu, betul sekali. Betul. Tapi kadang ada salah paham ya Gus ya, ada salah pahaman Ada di sini. kesalahpahaman. Ya namanya kita manusia biasa, nggak luput pasti dalam kesalahan pasti ada gitu. Iya. Ya gimana caranya Agus lagi untuk memperbaiki masalah itu supaya tidak menjadi masalah. Iya. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi pelajaran paling berharga di hidup Agus. Ya, saya rasa juga di hidup orang lain juga loh, Gus, banyak yang belajar dari kasus Agus ini. Iya. Akhirnya orang jadi lebih bisa mengendalikan diri gitu kan. Betul. Guys, baru saja dimulai live-nya. Ternyata si Agus itu ngeprank kita. Berarti si Agus ini suka banget gitu ya untuk ngeprank netizen. Kalau kali ini berbeda. Tipikal ngepranknya itu berbeda. Jadi si Agus ini pura-pura bisa membaca. Jadi seolah-olah Agus ini menatap ke arah kamera live, kemudian membaca komentar Agus ganteng. Padahal sebenarnya di situ nggak ada komentar Agus ganteng. Agus sudah tidak sedih lagi, Agus sudah bahagia. Dan gara-gara itu, Ibu Sisi sampai kaget. Hah? Emangnya Agus bisa melihat? Kok bisa baca komentar? Nah, di situ Agus langsung tertawa. Nah, sebenarnya ini juga menjadi pemberitahuan secara resmi kepada netizen Indonesia ya. Atau bisa juga kita katakan sebagai sindiran halus dari Agus yang sangsi atau yang masih ragu tentang Agus dalam hal penglihatan. Karena banyak sekali beberapa bukti gitu ya yang menunjukkan bahwa sebenarnya Agus itu masih bisa melihat, itu di salah satunya. Contohnya pada saat ngambil kelas kok bisa pas gitu ya, padahal nggak ada yang ngarahin. Kemudian kemarin juga saya sempat membagikan video yaitu kesaksian dari seorang ibu pada saat berada di rumah sakit GIC Menteng untuk mengantar anaknya operasi lasik. Jadi si ibu ini menceritakan, saya lihat sendiri si Agus itu main handphone. Saya lihat sendiri Agus itu scroll handphone. Jadi ada keyakinan gitu ya dari ibu ini bahwa memang betul dia melihat Agus sedang bermain handphone. Tapi apapun itu, mau Agus nggak jujur atau jujur, itu kan urusan Agus sama Tuhan. Kemudian di live ini, Agus itu klarifikasi lagi guys. Waktu dikunjungi oleh Farhad Abbas, Agus di situ terlihat lemas, bahkan jalan saja harus dipopong oleh istrinya, kemudian jalannya sambil nunduk. Itu persis banget waktu pertama kali Agus itu terkena siraman air keras. Di sini kan netizennya heran, Agus pada saat live kemarin kamu sehat-sehat aja. Kok sekarang Agus sudah lemas lagi? Dan di live ini, live-nya ini berlangsung tadi malam. Agus ceria lagi, dia happy, dia ketawa. Jadi memang kata Agus, waktu kedatangan Farhad Abbas itu, Agus dalam kondisi sakit. Jadi kondisinya itu tidak fit. Makanya terlihat lemas ketika dikunjungi oleh Farhad Abbas. Jadi begitu ya, itu adalah klarifikasi dari Agus. Terserah netizen mau terima apa enggak. Tapi itu adalah klarifikasi dari Agus. Kemudian ini gongnya pada saat ada yang bertanya, Agus gimana perasaanmu saat tinggal di apartemen? Kalian tahu nggak jawaban Agus apa? Saya bahagia. Hanya tinggal makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Ngumpul sama keluarga. Apalagi sekarang ini lagi musim hujan kata Agus. Jadi tidurku itu lebih lelap. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, itu kata Agus guys. Jadi dia kerasan ya, dan dia juga betah untuk tinggal di apartemen. Apalagi kalau diperhatikan apartemen dari Ibu Sisi ini terlihat nyaman ya, dan fasilitas yang dipersiapkan pun sangat memadai. Jadi karena faktor-faktor itulah yang membuat si Agus ini nyaman banget guys untuk tinggal di apartemen. Kita nggak tahu sampai kapan Agus ini akan bertahan di apartemen ya, karena sudah pasti menunggu instruksi dari Farhad Abbas. Kemudian saat ada yang komentar, Agus jangan dikasih gift, Agus jangan dikasih gift, biarkan saja. Jangan sampai ada yang kasih gift ya. Jadi mereka tuh sudah saling janjian gitu ya, nggak boleh kasih gift kepada Agus. Dan kalian tahu nggak respon Agus apa? Saya tidak butuh gift. Saya tidak butuh gift katanya. Dengarin tuh guys, Agus itu nggak butuh gift. Dia itu hanya butuh ketenangan, kenyamanan.
apalagi didampingi langsung oleh Ibu Sisi gitu ya, yang membuat mental dari Agus ini menjadi lebih stabil. Jadi bagi kalian yang kemarin komentar jangan kasih gift, memang sebenarnya Agus itu nggak butuh gift guys, apalagi mungkin Agus sudah punya uang simpanan ya, uang tabungan, hasil undangan podcast, televisi, dan mungkin saja ada sumbangan dari orang-orang yang tidak mau disebutkan namanya ya, sumbangan khusus yang langsung diberikan kepada Agus. Kemudian di sini ada pesan dari Ibu Sisi kepada Presiden Prabowo. Jadi dikatakan ini sebenarnya urusan pemerintah, maksudnya yang menjaga Agus, yang melindungi Agus, yang merawat Agus, itu adalah tugas dan tanggung jawab dari pemerintah. Itu pesan dari Ibu Sisi. Itu adalah pernyataan langsung dari Ibu Sisi ya. Jadi seolah-olah Ibu Sisi ini hendak memberitahu kepada Bapak Prabowo, Pak, ini loh Agus ini tanggung jawab pemerintah, tolong dirawat, tolong dijaga. Apalagi Agus ini dalam kondisi tidak bisa melihat ya. Jadi menurut Ibu Sisi, ini menjadi tanggung jawab dari negara untuk membiayai kehidupan Agus. Mungkin seperti itu ya. Semoga saja Bapak Prabowo atau jajarannya bisa mendengar saran dari Ibu Sisi ya, dan kita tinggal tunggu apa yang terjadi selanjutnya.